Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Baby Amalia. Aku dari Teknologi Pangan 19 kelas B. Di sini aku mau menjelaskan mengenai praktikum pertemuan kedua, yaitu tentang analisa bakteri E. coli dan bakteri coliform atau metode MPN dan analisa kapang dan kamir. Nah, di sini aku mau menjelaskan dari materi metode, pembahasan hingga kesimpulannya. Jadi saksikan terus ya. Sekarang kita masuk ke percobaan yang pertama, yaitu analisa bakteri E. coli dan bakteri coliform. Nah, materi dan metodenya pertama-tama kita bikin mediumnya dulu. Medium yang kita gunakan adalah BGLB atau Brilliant Green Lactose Broth. Nah, kenapa kita pakai BGLB? Karena BGLB ini merupakan medium selektif yang hanya akan menumbuhkan bakteri E. coli dan coliform. Nah, cara bikinnya gimana? Jadi kita timbang secara presisi BGLB sebanyak 4 gram, kemudian ditambahkan dengan aqua D sebanyak 100 ml ke dalam Erlenmeyer. Nah, nanti Erlenmeyernya dihomogenkan. Fungsi dihomogenkan adalah agar zat larut dan zat pelarutnya menjadi seragam. Nah, sekarang mediumnya udah jadi, kita beralih ke sampel. Sampel yang kita gunakan itu ada dua, yaitu air kemasan dan air isi ulang. Nah, pertama kita encerkan dulu dengan faktor pengenceran 10⁻⁻1 sampai 10⁻⁻3. Kita udah punya sampel dan udah punya medium. Nah, kita satuin nih, satunya itu di tabung reaksi. Di tabung reaksi ini pertama kita ambil dulu mediumnya sebanyak 15 ml, kita tuang ke tabung reaksi, terus nanti kita ambil sampelnya masing-masing 1 ml ya. Kita gojok lagi supaya homogen. Kalau misalnya udah homogen, kita lanjutkan dengan memasukkan tabung Durham. Nah, fungsi tabung Durham ini adalah untuk mengambil atau menangkap gas yang dibentuk dari bakteri fermentasi. Jadi nanti kalau misalnya fermentasi akan ada hasil sampingnya berupa CO2. Nah, itu akan ditangkap sama tabung Durhamnya. Nah, tabung Durham ini dimasukkan secara hati-hati ke dalam tabung reaksi dan tidak boleh menyentuh ke bagian dasarnya. Kenapa harus hati-hati? Karena nanti kalau misalnya ada gelembungnya di dalam, kita bisa mengira dia tabung positif, padahal sebenarnya enggak, itu cuma kesalahan kita aja. Nah, kalau misalnya tabung Durham ada di dalam, kita inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 1 hari atau 24 jam. Nanti mana yang ada gelembungnya dan mana yang mengalami perubahan warna. Yang mengalami perubahan warna dan terdapat gelembung di dalamnya itu disebut dengan tabung positif. Perubahan warna yang terjadi di dalam itu disebabkan oleh fermentasi gula. Itu akan mempengaruhi warna dari medium tersebut. Gelembungnya itu juga sama dari hasil fermentasi. Hasil samping fermentasi itu adalah gas CO2 atau karbon dioksida. Nah, itu akan ditangkap sama tabung Durham yang tadi udah aku jelasin di awal. Nah, kalau misalnya udah kelihatan nih hasilnya mana yang mana yang tabung positif, mana yang enggak, itu nanti dicatat. Nanti kalau misalnya udah dicatat, kita bandingkan dengan tabel MPN yang sudah ada. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya aku mau nunjukin tabel hasil pengamatan kita dulu ya. Misalnya kita udah lihat ya tadi, itu ada tabel ada seri A, B, sama C. Nah, itu kita bandingin dulu sama tabel MPN yang udah ada tabel MPN-nya. Ada nilai MPN-nya juga di situ. Nah, dapat deh tuh hasil yang sesuai tadi ada di tabel juga. Nah, kalau misalnya dilihat, kalau misalnya kalian perhatikan, nilai MPN per mili dari air isi ulang itu nilainya lebih tinggi daripada air kemasan. Nah, hal ini bisa terjadi karena air kemasan dipercaya memiliki higienitas yang lebih rendah daripada air kemasan. Jadi nilainya itu sampai 5,3 kali 10⁻⁻1 tuh MPN per milinya. Nah, itu artinya artinya air isi ulang memiliki jumlah bakteri coliform yang lebih banyak dibandingkan air kemasan. Nah, karena tadi jumlahnya ada nilai MPN per milinya itu 5,3 kali 10⁻⁻1 sama 1,4 kali 10⁻⁻1, berarti dua-duanya kalau misalnya kita lihat dari SNI nomor 013553 tahun 2015 itu mereka tidak layak konsumsi. Kenapa? Karena menurut SNI tahun 2015 tadi aku sebutin itu dia air mineral tidak boleh mengandung bakteri E. coli dan coliform ya, disebabkan karena kesalahan ketika analisis. Mungkin kita juga kurang steril gitu ya dalam menganalisanya. Nah, juga sesuai dengan prinsip dari MPN ini, prinsip MPN itu adalah membiarkan bakteri fermentasi di dalam laktos cair yang memiliki nutrisi yang sesuai untuk bakteri fermentasi ini untuk tumbuh supaya mereka bisa berfermentasi. Jadi nanti setelah difermentasi kita bisa amati. Sekarang yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dari yang udah aku jelasin panjang tadi sebenarnya udah jelas banget ya kesimpulannya bahwa semakin tinggi nilai MPN maka jumlah bakteri E. coli dan coliform dalam sampel tersebut juga banyak. Nah, banyak sedikitnya jumlah bakteri coliform ini
sebabkan karena tingkat hygiene dari proses produksi sampai proses analisis. Sekarang kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu analisa kapang dan kamir. Nah, materi dan metodenya pertama-tama kita bikin dulu nih mediumnya. Medium yang kita gunakan adalah medium PCA. Kita siapkan sebanyak 2,25 gram medium dan ditambahkan dengan 0,01 gram chloramphenicol. Nah, chloramphenicol ini berfungsi untuk membunuh bakteri, sehingga nanti mikroba yang tumbuh pada medium hanya ada jamur dari kapang dan kamir saja. Kalau misalnya mediumnya udah jadi, kita beralih ke sampel. Nah, sampelnya kita lakukan pengenceran sampel hingga menjadi 10⁻⁻1 dengan diambil 1 gram sampel dan ditambahkan dengan 9 ml aquadex. Pengencerin terus tuh sampai 10⁻⁵. Nah, nanti kalau udah jadi sampai 10⁻⁵, kita lakukan proses pencawanan. Pencawanan ini dilakukan secara duplo dan diambil hanya 3 pengenceran terakhir saja, yaitu dari 10⁻⁵ hingga 10⁻⁵. Kita goyangkan dengan angka 8 di atas meja agar suspensi merata. Nah, kemudian kita inkubasi sampel, kita inkubasi cawan dengan suhu 20 hingga 25 derajat Celcius selama 7 hari atau 7 kali 24 jam. Kita amati dan kita catat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Sebelum masuk ke pembahasan, kita lihat tabel pengamatan dulu yuk. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, bisa dilihat tabelan tadi ya. Jadi pada faktor pengenceran 10⁻⁴ dan 10⁻⁵ di kapang itu koloninya TBUD atau tidak bisa untuk dihitung karena jumlah koloninya ada di atas 350. Nah, kalau misalnya dilihat dari faktor pengencerannya 10⁻⁴ hingga 10⁻⁵ itu terjadi penurunan jumlah koloni karena pengenceran bertingkat itu untuk mengurangi jumlah koloni pada sampel. Kalau kita bahas satu-satu nih dari kapang itu mengalami peningkatan pada hari ketiga. Karena di hari ketiga ini pertumbuhan kapang mengalami peningkatan atau terjadi optimal gitu pada hari ini. Nah, sedangkan pada hari ketujuh itu terjadi penurunan karena nutrisi tidak mengalami pengayakan sehingga jamur sudah tidak bisa menghidrolisis lagi. Nah, kalau misalnya di kamir ini mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya waktu inkubasi karena nutrisi pada roti itu udah berkurang karena kamir mengalami fermentasi setiap harinya dan jumlahnya semakin menurun sehingga mendekati dengan fase kematian. Nah, kalau misalnya kita bandingin nih, kalau misalnya kapang bisa naik turun jumlahnya sedangkan kapang turun terus, hal ini terjadi karena kamir itu seperti ada udah sebutin, dia melakukan fermentasi dari pati menjadi gula. Nah, gulanya ini dimanfaatkan oleh kapang, jadi kamir dari patinya itu turun terus sedangkan kapang malah ngedapetin nutrisi dari hasil fermentasi si kamir. Nah, kalau misalnya kita lihat dari SNI berdasarkan roti yang kita amati itu tidak memenuhi SNI karena kalau misalnya menurut SNI nomor 017388 pada tahun 2009 nilai AKK atau angka kapang dan kamir itu cuman sampai 10⁻⁴ koloni. Jadi kita tidak memenuhi. Nah, selain di lab kita juga mengamati roti di rumah dengan sederhana, diinkubasi selama 7 hari juga dengan tambah air dan dimasukkan ke dalam plastik terus diikat hingga rapat. Nah, setelah diamati ternyata ada warna-warna yang timbul seperti warna merah muda itu kayak Nirospora cytophila, terus ada warna abu-abu itu ada Aspergillus, ada juga warna kuning itu Aspergillus flavus, ada juga warna putih seperti kapas itu ada Rhizopus. Jadi prinsip kerja dari analisa TPC yaitu membiarkan mikroba dengan cara inkubasi di lingkungan yang sesuai, yaitu dengan suhu dan nutrisi yang sesuai dengan mikroba yang kita temukan. Nah, tadi kan udah kita bahas juga yang tumbuh itu jamur. Kenapa sih jamur bisa tumbuh di roti? Karena roti itu berbahan dasar dari tepung terigu dan tepung terigu mengandung pati yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh si jamur. Nah, gimana sih mekanisme tumbuhnya? Nah, mekanisme tumbuhnya yaitu dengan menghidrolisis pati menjadi gula sederhana dan gula sederhana yang ini nanti dimanfaatkan oleh jamur-jamur tersebut. Nah, tadi kan kita juga bahas tentang kapang dan kamir. Apa sih bedanya kapang dan kamir? Jadi dilihat dari jumlah selnya aja udah beda. Kalau misalnya kapang itu multiseluler sedangkan kamir itu uniseluler. Dilihat dari dinding selnya juga beda. Kalau misalnya kapang itu terbuat dari kitin dan kamir terbuat dari selulosa. Terus kalau misalnya diamati dengan mata, dilihat dari roti itu misalnya. Nah, kalau misalnya kapang itu kelihatan bentuknya kayak kapas, warnanya putih. Sedangkan kalau kamir itu bentuknya kayak susu putih terus agak licin. Nah, faktor-faktor tubuhnya itu sama ya seperti inkubasi. Faktor tubuhnya itu adalah suhu, nutrisi, dan pH yang sesuai. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pada hari ketiga kapang mengalami peningkatan dan pada hari ketujuh kapang mengalami penurunan. Nah, sedangkan pada kamir seiring berjalan waktu inkubasi jumlahnya semakin menurun. Nah, kapang dan kamir ini dapat tumbuh pada roti karena roti memiliki nutrisi yang dibutuhkan yaitu pati. Pada kamir, pati ini digunakan untuk fermentasi sehingga pati dirubah menjadi gula sederhana.
seiring berjalannya waktu, gula sederhana ini mati yang difermentasi oleh khamir menjadi berkurang jumlahnya, sehingga khamir pun lama-lama mati karena kekurangan nutrisi. Segitu penjelasan aku mengenai praktikum pertemuan kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.